lagi. Ya, Ustaz. Oke. Nanti sampai jam 6.15 ya. Oke, Bapak Ustaz. Emang gak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah tahsin, para pecinta Al-Qur'an rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu kesehatan. Dengan hadir kita pagi hari ini untuk belajar Al-Qur'an, mudah-mudahan sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kesehatan kita untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk untuk belajar Al-Quran. Dan mudah-mudahan berkah dari Al-Quran, Allah senantiasa memberikan kebaikan, kemudahan, dan juga keberkahan bagi kita semua dan keluarga kita semuanya. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam tak lupa tersurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para jamaah, mungkin untuk hari ini nanti sampai jam 6.15 harus saya akhiri karena ada keperluan yang harus saya hadiri. Mari kita awali untuk pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyah as-salihah liridho illah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan masuk ke materi yang baru, ya. Kita sudah sampai tentang bab mat atau bab tentang panjang. Yaitu ada mat wajib mutasil, sudah. Mat jaiz mufasil, sudah. Mat arid li sukun, mat iwat, mat silah, mat badal, mat tamkin. Terakhir sampai mat tamkin ya Bapak Ibu. Baik, kita akan langsung masuk ke bab mat tamkin. Kemarin ya terakhir. Sudah tinggal beberapa materi nih ya untuk tajwidnya. Kita akan review sedikit dari mat silah ya, mat silah. Mat silah yaitu setiap hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Jadi kalau ada bacaan hu sama hi seperti ini, hu, hi, ini berarti bacaan mat silah. Kemudian mat silah ini ada dua pembagian, mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Mat silah qasirah adalah mat silah bertemu huruf selain hamzah. Kita lihat di sini contoh ya. Linuh ya bihi. Di sini ada lafadz hi bertemu selain hamzah. Setelah hi bukan hamzah. Berarti mat silah qasirah. Linuh ya bihi baldatam.
baldatam maita wa nusqiyahu mimma. Ini hu juga sama mad silah qasirah. Karena setelahnya bukan huruf hamzah. Jadi setiap hi atau hu yang bertemu huruf selain hamzah ini namanya bacaan mad silah qasirah. Untuk panjangnya 1 alif atau dua harokat. 1 alif atau 2 harokat. Jadi bacanya linuh yiyabihi baldatam maitau wa nusqiyahu mimma, seperti itu. Panjangnya 1 alif. Mad silah qasirah. Kemudian mad silah tawilah ini adalah hu atau hi bertemu dengan hamzah, bentuknya alif. Ini setelah hi, setelah hu ada hamzah, bentuknya alif. Berarti mad silah tawilah. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Yaitu ditandai dengan tanda layar. Tanda layar seperti ini. Berarti ini menunjukkan panjangnya itu 2 alif atau 4 harokat. Atau disebut dengan bacaan mad silah tawilah. Bacanya dhahrihi inna. Jadi panjang. Malahu akhladahu. Jadi untuk memudahkan mengingatnya, setiap hu, hi, ya, ini berarti bacaan mad silah. Kalau setelah hu, hi tidak berupa hamzah, berarti mad silah qasirah. Kalau setelah hi atau hu kok huruf hamzah, bentuknya alif, berarti mad silah tawilah. Itu untuk mengingatnya. Kemudian mad badal ini juga mudah. Setiap a, i, u. Nah, jadi kalau ada a panjang, i panjang, u panjang, mad badal namanya. Panjangnya berapa? 1 alif atau 2 harokat. Kalau tidak ada tanda layar, itu berarti panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kalau ada tanda layar seperti ini, ya, nah itu berarti lebih panjang. Bisa 2 alif atau 3 alif. Cara mengingatnya seperti itu. Pokoknya kalau nggak ada tanda layar, berarti panjangnya 1 alif. Amanu, seperti itu. Kita ngayun. Amanu, itu sudah 1 alif. Itu, nih. Utiyah. Jadi setiap a, i, u yang dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Bacaan mad silah mad badal. A, i, u berarti mad badal. Tuh ya, contohnya ini. Kemudian mad tamkin. Mad tamkin ialah ya kasroh bertasdid. Kita lihat di sini ada ya kasroh bertasdid, ya. Bertemu ya sukun, bertemu ya sukun ini. Kemudian panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jadi ada ya bertasdid bertemu ya sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. An-nabiyina tidak dibaca wakaf, ini tidak diwakafkan. Kalau diwakafkan nanti sudah beda lagi bacaannya. Ini diteruskan. An-nabiyina khuyitum. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jadi ya kasroh bertasdid bertemu ya sukun. Seperti itu pengertian dari mad tamkin. Ada ya double gitu ya. Ya double yang pertama tuh tasdid, yang kedua sukun. Nah, itu namanya bacaan mad tamkin. Kemudian ini materi yang belum kita bahas yaitu mad lin.
matlin ialah fathah diikuti ya sukun atau wawu sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Kita lihat dulu. Fathah diikuti ya sukun atau wawu sukun. Fathahnya mana? Min khaufin. Ya. Ini fathah. Fathah ya, diikuti ya atau wawu sukun. Ini wawu, ini ya. Fathah diikuti ya. Ini contoh yang bawah ini ya. Contoh yang atas ini wawu. Jadi boleh diikuti ya sukun atau wawu sukun. Kemudian bertemu huruf hidup. Huruf hidupnya ini. Fin, nah ini huruf hidup. Ba, ini huruf hidup. Kemudian ada tambahannya dibaca waqaf. Jadi kalau dibaca itu menjadi gini. Min khaufin ketika waqaf min khauf, la roiba ketika waqaf la roib. Kemudian untuk panjangnya ini yang membedakan adalah boleh 1, boleh 2 atau 3 alif. Boleh 1, 2 atau 3 alif. Saya ulangi lagi. Fathah diikuti ya sukun atau wawu sukun, ini fathah. Diikuti ya sukun, ini ya sukun. Contohnya 2 ya. Kemudian wawu sukun, ini yang atas wawu sukun. Min khaufin ya. Kemudian bertemu huruf hidup. Nah, setelah wawu sukun atau ya sukun ada huruf hidup. Fin sama ba berarti huruf hidup. Kemudian dibaca waqaf. Maka disebut bacaan matlin. Matlin. Kemudian untuk panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Boleh 1, misalkan cara bacanya 1 alif berarti min khauf. Nah, ini 1 alif. La roib 1 alif. 2 alif misalkan min khauf. Nah, 2 alif. La roib atau 3 alif juga boleh. 3 alif berarti sama seperti 6 harokat. Min khauf. La roib. Kalau contoh yang lain bisa di surat Quraisy itu nggih. Li'ilafi Quraisy sama itu nggih. Quraisy. Kemudian ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Itu sama. Bacaan matlin itu. Berarti boleh panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Kemudian ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Itu bacaan matlin semua. Bait sempurna i nggih, sempurna i, tidak bait tapi sempurna i. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Itu bacaan matlin. Jadi kalau ada adzan biasanya nggih as-sholatu khairum minan naum. Itu sama sebetulnya. Kan naum, an-naum. Nah, itu kan ada fathah diikuti wawu sukun. Kemudian ada huruf hidup dibaca waqaf. Itu sebetulnya panjang ya. As-sholatu khairum minan naum. Itu sebetulnya kalau mengikuti tajwid panjang. Tapi karena mungkin ada yang bacanya as-sholatu khairum minan naum. Nah, ada yang baca seperti itu. Kalau secara ilmu tajwid itu salah ya. Karena
apa namanya? Kalau kita lihat itu bacaan matlin sama seperti ini. Min khauf la roib sama seperti ini. Kasusnya sama. As-salatu khairum minan naum. Sama. Lalu kenapa ada orang yang membaca kok biasanya adzan itu as-salatu khairum minan naum, pendek gitu. Dan mungkin mereka berpatokan kepada makna. Kalau makna kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, maksudnya itu sholatnya naumnya jangan dipanjangkan. Kalau dalam arti kan tidak boleh dipanjangkan, nanti malah naum tidur, nah, dipanjangkan tidurnya, maksudnya malah tidurnya yang dipanjangkan. Nah, kalau dari makna seperti itu. Tapi kalau dari tajwid itu sebetulnya bacanya as-salatu khairum minan naum. Bahkan boleh panjang sampai 3 alif atau 6 harokat. Kalau mengikut tajwidnya, karena itu bacaan matlin. Tapi karena itu kembali lagi itu bukan ayat Quran as-salatu khair, bukan ayat Quran, hanya lafaz azan. Mungkin buat pedoman secara makna kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, tidurnya itu dipendekkan itu. Jangan sholat lebih baik daripada tidur, tidurnya yang dipanjangkan maksudnya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dalam tajwid ya itu panjang sebetulnya. As-salatu khairum minan naum. Nah, seperti itu kalau ngikut tajwidnya, bacaan matlin namanya. Jadi sama seperti ini min khauf la roib. Ini lafaz surat Al-Baqarah. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini kan la biasanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi gitu Nah, karena ini ada tanda waqaf titik 3 atau waqaf mu'anaqah Biar lebih mudah saya perlihatkan lafadznya Kembali ke waqaf mu'anaqah berarti. Bentar, saya waqaf mu'anaqah yang masih ingat adalah ada titik 3, nah itu boleh berhenti di salah satu titik 3. Coba saya sudah kelihatan Quran saya, Bapak Ibu? Sudah. Sampun. Ini saya perkenalkan waqaf mu'anaqah, mungkin sudah ada yang tahu Nah, di sini ada tadi kembali ke bacaan ini Nah, tadi kan matlen kan la roib. Ini kan kalau diberhentikan di sini berarti bacaan matlin. Dzalikal kitabul la roib. Seperti itu berarti bacaan matlin. Untuk panjangnya Untuk panjangnya matlin. Tapi kalau untuk mantulnya roib, baknya ini kan mantul ini. Berarti bacaan qalqalah. Kemudian di sini ada titik 3 ini namanya waqaf mu'anaqah. Sering kita menjumpai ketika membaca Al-Quran ada titik 3 seperti ini namanya waqaf mu'anaqah. Apa itu waqaf mu'anaqah? Yaitu
boleh berhenti di salah satu titik 3. Jadi kalau mau berhenti di la roib, di yang depan ini, maka yang ini kita teruskan. Fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Jadi kita mau berhenti di titik 3 yang pertama. Dzalikal kitabul la roib. Seperti itu. Kemudian yang titik 3 yang kedua berarti harus dilanjutkan, diteruskan. Fihi hudal lil muttaqin. Kalau mau berhenti di titik 3 yang kedua, boleh juga. Berarti yang pertama diteruskan. Biasanya seperti itu. Dzalikal kitabul la raiba fiih. Seperti itu. Hudal lil muttaqin. Nah, berarti di sini kalau berhenti di titik 3 yang pertama, la roib. Ini berarti bacaan mat lin. Mat lin ada fathah, diikuti ya sukun, kemudian bertemu huruf hidup, dibaca waqaf. Dzalikal kitabula roib. Seperti itu. Bukan dzalikal kitabula roib. Nah, salah. Harus panjang. Dzalikal kitabula roib. Itu bacaan mat lin. Kemudian tadi di surat Quraisy ya, coba kita perlihatkan bacaan matlin. Dan masih banyak lagi sebetulnya di contoh-contoh bacaan matlin di Al-Qur'an. Kita lihat coba di surat Quraisy yang menunjukkan bacaan matlin. Ini ya, bacaan matlin kita lihat di sini. Terputus Ustaz suaranya. Hilang suaranya Ustaz. Maaf Bapak Ibu, mungkin ada kendala, bisa ditunggu. Nggih. Mas, Terlempar. Ustaz memonya terlempar ya. Mungkin laptopnya mati baterainya kali Pak. Ditunggu bentar Pak. Oh iya, oke. Maaf,
mati lampu nggih Bapak Ibu. Jadi masih stabilnya. Iya, iya. Oke, saya lanjutkan. Iya, Ustaz. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Ustaz. Oke, kita kembali ke pembahasan tadi di lafadz ini, surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Jadi kalau baca Quraisy ini panjang ya Bapak Ibu. Karena bacaan apa tadi? Matlin. Matlin. Panjangnya berapa tadi nggih? Bisa 1, 2 atau 3. 1, 2 atau 3 alif. Jadi kalau diwakafkan, tapi kalau diteruskan beda lagi nggih. Li'ila fi Quraisyin ila, ini kalau diteruskan. Tapi kalau diwakafkan berarti bacaan matlin. Li'ila fi Quraisy. Kemudian ini juga sama. Ila fihim rihlatash syita wassoif. Nah, sama ini. Ada fathah, kemudian diikuti ya sukun, bertemu huruf hidup, dibaca wakof. Jadi kuncinya dibaca wakof gitu Bapak Ibu. Kalau nggak diwakofkan tidak panjang lagi. Wassoifi fal ya seperti itu. Kalau diwakofkan panjang. Wassoif. Nah, ini bacaan matlin. Kemudian fal ya budu rabbahadzal bait. Nah, ini sama. Ada fathah diikuti ya sukun, bertemu huruf hidup yaitu ti ini, kemudian dibaca wa. Sama bacaan matlin. Mau panjang 1 alif boleh bait, 2 alif boleh bait, atau 3 alif juga boleh bait. Kemudian di sini lanjut alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kalau yang ini wawu nggih, kalau tadi kan ya. Ini wawu. Ini sama seperti naum. Nah, minan naum sama, ada fathah diikuti wawu sukun, bertemu huruf hidup, dibaca wakof. Jadi bacanya khauf panjang. Namanya bacaan matlin. Jadi bacaan matlin seperti itu. Jadi sama seperti tadi lafadz la roib sama. Kemudian as-sholatu khairum minan naum sama. Kemudian min khauf sama. Baik, coba minta tolong ada yang mau membaca di surat Quraisy, coba. Monggo, Bapak Ibu. Ya, Ustaz. Oke. Kelihatan ya, Pak? Bismillah. Lo ngagem laptop Ustaz. Lo langsung mawon nggih. Nggih. Surat Quraisy. Nggih. Ingkang dipun lingkari niki to Ustaz. Nggih, yang saya lingkari ini, nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatas syita wassoif. Ya, kalau diteruskan seperti itu ya, berarti sudah tidak bacaan matlin lagi. Quraisyin ila, karena diteruskan. Matlin ini kalau diwakafkan tadi ya. Lanjut, Pak. Fal ya'budu rabba hadzal baitil. Kalau berhenti gimana, Pak? Kita berhentikan saja nggak apa-apa. Fal ya'budu rabba hadzal bait. Panjang berarti. Bait. Bait. Ya, karena bacaan matlin tadi ya. Coba diulang, Pak. Fal ya'budu rabba hadzal bait. Ya, kemudian
alladzi Toknya amahum. mantul. Toknya mantul bacaan qalqalah. Nggih Ustaz. Alladzi amahum. D-nya panjang, Pak. D-nya panjang. Ada tanda layar. Nggih. Alladzi amahum min ju. Ini dilanjutkan apa berhenti? Kalau sesuai dengan tajwid tanda waqaf lam alif berarti dilanjutkan. Jadi kalau ada tanda lam alif seperti ini itu dilanjutkan ya, yang lebih bagus tuh dilanjutkan saja. Kecuali kalau di akhir ayat. Nah, ini akhir ayat ada lam alif. Nah, ini kalau akhir ayat ya udah berhenti saja. Tapi kalau enggak di akhir ayat, di tengah-tengah ayat, kalau lam alif ini dilanjutkan saja. Oke. Ulangi Ustaz. Ye. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ye. Jadi di lafadz min ini tadi dibaca dengung atau jelas, Pak? Min dengung ya, dengung. Dengung. Ye. Min ju seperti itu. Coba diulang, Pak. Mulai alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Iya, seperti itu. Jadi ini tadi ada bacaan apa, Pak Budi ya? Quraisy. Mat Ada matlin, Matlin. ada fatkah, temu ya sukun. Bertemu huruf hidup dibaca Waqaf. Ya, bacaan matlin. Matlin. Ya, panjangnya berapa, Pak? Boleh satu, dua, atau tiga alif. Boleh 1, 2, atau 3 alif. Jadi caranya baca seperti itu. Li'ila fi Quraisy. Nah, panjang ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, ini bacaan matlin semua ya di akhirnya ini. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Alladzi, ya ini tanda panjang ini bacaan amat. Siapa yang masih ingat? Alladzi auto. Ini tanda panjang bacaan apa? Mat jaiz. Mat jaiz mungfasil. Jadi ada tanda ini seperti ini berarti mat jaiz mungfasil. Mat bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Atau tok mantul bacaan apa, Bapak Ibu? Qalqalah sugro atau kubro? Qalqalah yang sugro. Sugro. Artinya asli. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Hurufnya ada 5. Ini qalqalah. Qalqalah sugro. Kemudian atau amahum, mim sukun ketemu mim. Ada bacaan apa? Lupa namanya, Ustaz. Mim sukun ketemu mim bertemu. Mim sukun ketemu mim idgham mithli. Idgham mithli. Mim ketemu mim bacaan idgham mithli. Kemudian nun sukun ketemu jim, minju bacaan ifa hakiki. Ya, betul, bacaan ifa hakiki. Nun sukun ketemu jim, bacanya dengung, minju, seperti itu, minju. Kemudian
Iwa. Kalau dilanjutkan kan ada tanwin ketemu wawu. Ini bacaan apa? Bacaan idgham Biguna. idgham bigunah. Iya, Idgham bigunah nggih Bapak Ibu. ya. Hurufnya ada berapa idgham bigunah? Masih ingat? Ingat. Ada 4. Apa saja? Ya. Nun, mim, Wow. wawu. Dan mu. Baik. Ini kembali lagi. Kemudian mim sukun ketemu mim bacaan apa Bapak Ibu? Idgham misli. Idgham Misli. idgham misli. Kemudian nun sukun ketemu kha bacaan jelas bacaan idhar halqi. Hurufnya ada berapa idhar halqi? Ada 6 ya, ada 6. Yaitu hamzah, ha, kha, ain, Ain. ha. Kemudian khauf tadi materi yang sudah kita pelajari bacaan Matlin. matlin. Jawabnya sebabnya adalah fathah diikuti wawu sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ya, jadi bacaan matlin. Panjangnya berapa Bapak Ibu? 1, 2 alif atau 3 alif. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Jadi seperti itu ya. Tadi bacaan matlin. Oke. Sementara itu dulu ya. Mohon izin ini kita akhiri jam 6.15. Insya Allah kita lanjut pertemuan berikutnya. Oke. Saya kembalikan saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga sehat semuanya selalu. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Maimun atas waktunya di kajian pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk menutup Zoom-nya pagi hari ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yaki. Iya, sama-sama Ibu. Sama-sama Bapak.